Patani sebagaimana tercatat dalam sejarah termasuk di antara negeri-negeri semenanjung Malaysia yang banyak memainkan peranan dalam bidang kegiatan Islam dan banyak pula melahirkan ulama-ulama dalam mengarang kitab dari berbagai bidang disiplin ilmu. Umumnya ulama-ulama ini dalam mengarang kitab mengakhiri namanya dengan kata Al-Fatoni. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa beliau berasal dari Patani. Di antaranya adalah Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Qadir Al-Fatoni. Haji Sulong Al-Fatoni atau Muhammad bin Haji Abdul Qadir bin Muhammad bin Tuan Minal dilahirkan di kampung Anakru, Patani pada tahun 1895. Beliau merupakan anak tunggal dari Haji Abdul Qadir dengan istrinya yang pertama, Sarifah. Ibunya meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Haji Sulong baru berusia 12 tahun. Gelar Haji Sulong adalah karena beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya. Sebagaimana tradisi masyarakat Melayu Patani, anak-anak diasuh sejak kecil dengan pelajaran agama. Pendidikan awal yang diterima oleh Haji Sulong yaitu pelajaran membaca Al-Quran. Gurunya ayah beliau sendiri, yaitu Haji Abdul Qadir. Selain itu tidak banyak yang diketahui tentang Haji Sulong pada masa kecilnya. Di usia 8 tahun, ayahnya mengirimkan dia untuk belajar agama di pondok Haji Abdul Rashid, Kampung Bandar, Sungai Pandan, Patani. Pada waktu itu, beliau sudah mengenal huruf Jawi atau Arab Melayu dan bisa membaca Al-Quran. Dua syarat yang wajib dimiliki oleh seorang sebelum menjalani pendidikan di pondok. Itulah tradisi Melayu Patani Thailand zaman dahulu. Anak-anak sudah dididik agama sejak dini. Ketika beliau berusia 12 tahun, beliau meninggalkan Patani untuk belajar agama di Mekah. Oleh karena di Mekah waktu itu terdapat banyak pelajar dari Kelantan Malaysia dan Patani. Kehadiran beliau di Mekah dalam usia masih kecil bukan menjadi halangan. Apalagi tahun beliau berangkat ke Mekah tahun 1907. Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa Al-Fatoni, seorang tokoh ulama Patani yang sangat terkenal dan mempunyai hubungan sepupu dengan beliau, sudah dulu tinggal di Mekah. Seperti kebanyakan ulama di Asia Tenggara, Haji Sulong mula-mula masuk sebuah sekolah menengah Indonesia yang terkenal, yang didirikan bagi pelajar-pelajar yang berbahasa Melayu di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram yang diberi nama Darul Ulam. Haji Sulong menimba ilmu di Mekah selama 20 tahun. Di sana ia diberikan pelajaran mengenai ilmu-ilmu tradisional, tafsir Al-Quran, hadis, asas-asas ilmu hukum atau usul fikih, ilmu hukum atau fikih, dan tata bahasa Arab. Pada tahun 1927, ia berkenalan dengan gagasan-gagasan pembaharu dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Salah satu gagasan Jamaluddin Al-Afghani yang mempengaruhi beliau adalah melawan fatalisme, yaitu menolak sikap pasrah dan menyerukan umat Islam untuk aktif, berupaya, dan memperbaiki nasib mereka sendiri, bukan hanya fokus pada aspek ritual, serta menganjurkan reformasi di negara-negara Islam, agar pemerintahan menjadi lebih adil, melindungi kepentingan rakyat, dan menerapkan kepemimpinan rakyat secara musyawarah. Selain itu, Haji Sulong juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dari beberapa ulama Mesir. Saat memperdalam ilmu agama di Mekah inilah, Haji Sulong mengakhiri masa lajangnya. Pada tahun 1924, Haji Sulong pulang ke tanah air dengan rencana menetap selama 2 tahun untuk menghibur hati istrinya yang amat sedih atas kehilangan anak pertamanya yang bernama Mahmud yang meninggal dunia dalam usia 2 tahun. Pada mulanya Haji Sulong tidak bermaksud melibatkan diri ke dalam perjuangan rakyat Patani. Namun ia melihat kondisi Patani jauh lebih buruk dibanding saat ditinggalkannya ke Mekah. Kekuasaan kerajaan Siam mulai masuk ke segenap relung kehidupan masyarakat Patani dan wilayah lainnya di Semenanjung Utara. Dari pengalamannya di Mekah dan pergaulannya dengan ulama-ulama lain yang berbahasa Melayu Indonesia, yang juga mulai menyadari potensi dan kemungkinan Islam sebagai sesuatu kekuatan politik. Semakin kuat niat Haji Sulong terhadap keterlibatannya dalam politik dan aktivitas sosial. Puncaknya
ketika Panglima tertinggi Plaek Pibul Songkram menjadi Perdana Menteri Thailand pada masa jabatan pertama 1938 hingga 1944. Wilayah Patani Raya akan diintegrasikan ke dalam Kerajaan Siam Thailand. Sedangkan Patani adalah Kesultanan Melayu independen, terpisah dari administrasi dan undang-undang Kerajaan Siam. Kerajaan Siam mulai mengatur segala urusan kehidupan masyarakat Patani. Saat itu jelas terlihat bahwa Kerajaan Siam menginginkan Patani masuk dalam wilayahnya dan berusaha melunturkan pengaruh Islam di wilayah ini. Sultan Patani yang berkuasa saat itu menentang keras ekspansi Kerajaan Siam dan melakukan perlawanan sengit, yang kemudian berujung pada pencopotan gelar dan pengasingan Sultan Patani. Konsep keras bangsa Thailand secara paksa mewajibkan warga negara terlepas dari ras atau keyakinan harus memeluk identitas Thai dan secara terbuka mengikuti keseragaman sosial dan budaya di Thailand. Negara Thailand menggunakan Undang-Undang Kebudayaan Nasional untuk melarang pakaian tradisional Muslim Melayu, nama Arab, dan bahasa Melayu, serta ibadah Islam di Patani. Di beberapa daerah, sebuah perintah resmi dibuat untuk memaksa umat Islam menghormati patung Buddha. Hukum waris Islam digantikan oleh hukum perdata dan komersial Thailand di pengadilan Thailand di tempat provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim. Penindasan terhadap identitas Islam menciptakan kebencian yang meluas, menarik serentetan petisi dari Muslim lokal yang menentang perlakuan tidak adil oleh pemerintah Thailand. Perubahan yang paling dirasakan oleh komunitas Muslim Patani dalam periode Siamisasi ialah mereka harus menjalankan hidup dan tradisi dengan gaya yang biasa diterapkan masyarakat Thai di bagian utara yang sangat tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu Patani di bagian selatan, apalagi dengan ajaran Islam. Dalam hal pakaian misalnya, pakaian yang dikenakan oleh orang Thai adalah pakaian yang tidak menutup aurat, seperti pakaian laki-laki yang berupa celana pendek, dan pakaian perempuan yang tidak mengenakan jilbab serta berpakaian cukup terbuka. Keadaan inilah yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Meskipun pemerintah Thai mengakui bahwa minoritas di selatan beridentitas Muslim, tepatnya etnis Melayu, tapi kebijakan kultural yang ditetapkan pemerintah mengharuskan mereka etnis Melayu mengubah orientasinya pada kebudayaan Thai. Misalnya dengan peletakan patung-patung Buddha di masjid dan sekolah, serta keharusan menggunakan bahasa Thai, diikuti pelarangan pemakaian bahasa Melayu di lembaga pemerintahan, seperti kantor dan sekolah. Masyarakat Melayu Patani merasa tidak senang dan tertekan dengan pembaruan yang dilakukan negara Thailand atau Kerajaan Siam. Tidak adanya perhatian terhadap perasaan bangsa Melayu dan tekanan keagamaan membuat penderitaan itu semakin bertambah. Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid didorong untuk mengubah kurikulumnya hingga mencakup larangan pelajaran bahasa Melayu yang sebelumnya digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Patani. Pemerintah mensiamkan sekolah-sekolah Muslim dengan memasukkan kurikulum yang mengacu pada agama Buddha atau malah menggantikan status sekolah Muslim menjadi sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghilangkan pengaruh bahasa Melayu di kalangan Muslim, menganiaya, menahan, dan kadang-kadang menghabisi para pemimpin agama dan politik yang berasal dari etnis Melayu. Antara tahun 1973 sampai 1975, sekitar 500 Muslim di wilayah selatan dihabisi oleh pemerintah. Dan terakhir, pemerintah memaksa umat Islam untuk memakai nama Thai yang non-Muslim, demi menipiskan identitas keislaman mereka. Haji Sulong sadar akan kondisi rakyat dan keadaan negeri Patani yang memprihatinkan. Kegiatan awal Haji Sulong yaitu mendirikan sekolah dengan corak baru. Beliau adalah orang pertama yang merubah sistem pondok menjadi sistem sekolah. Selain mendirikan sekolah, Haji Sulong pun terlibat aktif dalam percaturan politik setempat, di mana ia bertindak sebagai penghubung antara komunitas Melayu dan pejabat-pejabat Thai. Ia menyadari perannya sebagai pengajar yang berpengaruh, karena murid-muridnya berasal dari seluruh pelosok wilayah Melayu.
Di tahun 1945, Haji Sulang menjabat sebagai Ketua Majelis Agama Islam Patani. Semasa di Majelis Agama Islam Patani, ia dihadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan umat Islam. Korupsi dan pemerasan yang dilakukan secara semena-mena oleh pejabat-pejabat pemerintah Siam kepada masyarakat petani adalah hal yang sering ia tangani. Pada 3 April 1947, golongan Melayu Muslim Patani Raya di bawah pimpinan Haji Sulang menyampaikan rencana 7 pasal yang membahas tentang otonomi daerah kepada pemerintah Thai. Isinya adalah keempat provinsi, Patani, Satun, Yala, dan Naratiwat memiliki badan administrasi lokal yang memiliki pemerintahan sendiri, di mana administrator paling senior dipilih oleh para muslim lokal, dan kandidat harus muslim dan penduduk lokal. Usulan kedua, setidaknya 80% pejabat pemerintah daerah Patani, Satun, Yala, dan Naratiwat harus beragama Islam. Poin yang ketiga, Tai dan Jawi atau Melayu adalah bahasa resmi di 4 provinsi tersebut. Poin yang keempat, pengajaran bahasa Jawi adalah wajib di semua sekolah dasar. Kelima, pemisahan pengadilan agama dan pengadilan Thailand. Poin yang keenam, pendapatan pajak daerah dibelanjakan hanya untuk keuntungan daerah kantong otonom. Dan poin ketujuh, Komite Pusat Islam di setiap provinsi memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tentang praktik Islam. Namun pemerintah Thai tidak bersedia merundingkan soal pembentukan daerah otonom itu. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu Muslim dikhawatirkan akan mencetuskan tuntutan-tuntutan serupa dari berbagai minoritas etnik di bagian-bagian lainnya di negeri Thai. Bagi pemerintah Thai, Patani akan tetap dianggap sebagai suatu bagian integral dari negara kesatuan, dengan birokrasi yang dikontrol dari pusat dan dengan sistem hukum tunggal Thai. Dan juga sayangnya komunitas Jawi juga tidak sepenuhnya mendukung ideologi Haji Sulang, karena khawatir tuntutannya akan mengganggu status quo daerah dan semakin mengisolasi mereka dari struktur pemerintahan pusat. Akibatnya, Haji Sulang tidak menerima dukungan luas atas tuntutannya. Setelah kegagalan deklarasi 7 poin tersebut, upaya Haji Sulang untuk melaksanakan reformasinya memenuhi hambatan. Haji Sulang kecewa. Ia kemudian berpihak pada gerakan separatis yang dipimpin oleh Tengku Muhyiddin yang memperjuangkan kemerdekaan Thailand Selatan dan mengancam akan memboikot pemilihan umum yang direncanakan pada akhir Januari 1948. Hal ini kemudian dianggap sebagai tindakan pemberontakan, dan Haji Sulang kemudian dianggap sebagai musuh negara di Thailand. Kecurigaan tersebut diungkapkan melalui tuduhan bahwa Haji Sulang adalah pemberontak yang berencana memerdekakan Patani. Padahal inti dari rencana 7 pasal bukan untuk pembentukan sebuah negara merdeka. Yang lebih tepat adalah pembentukan wilayah otonom yang memilih hak untuk mempertahankan identitas Melayu. Dengan otonomi daerah, masyarakat Melayu Patani dapat mempertahankan cara hidup tradisional sesuai dengan agama yang mereka anut. Haji Sulang dan rekan-rekannya kemudian ditangkap pada tanggal 16 Januari 1948 dengan tuduhan sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk merubah pemerintah kerajaan Thailand, serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Penangkapan Haji Sulang menyebabkan pemerintahan Thai mendapat tekanan internasional dari Liga Arab dan PBB. Selain itu, terbentuk juga koalisi internasional yang mendukung perjuangan Melayu Muslim, yaitu Gabungan Melayu Patani Raya, yang terbentuk pada bulan Maret 1948. Persoalan Haji Sulang baru dapat diselesaikan pada tahun 1952, setelah 4 tahun dia meringkuk di penjara. Selepas di penjara lapas pusat Bangkwang di Not Bari, utara Bangkok, Thailand, Haji Sulang kembali ke Patani dan menjadi pengajar. Setiap beliau memberikan kuliah atau ceramah selalu dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerah selatan Thailand. Keadaan tenang dan aman ia alami selama 2 tahun, sehingga tiba pada suatu hari, pada tanggal 13 Agustus 1954, Haji Sulang dan putra sulungnya bersama dengan rekan-rekan dekatnya diperintahkan untuk melapor ke kantor pusat polisi Songla
Mereka dilaporkan akan dipindahkan untuk diadili terkait dugaan keterlibatannya dalam pemberontakan. Saat itu, seorang yang sangat dihormati di antara umat muslim setempat akan dilihat oleh pihak berwenang sebagai ancaman. Ketua penyiasat polisi Thai, Letkol Bundet Let Ciprica, memanggil Cek Ali, Cek Wok, Man Usman bin Wan Ahmad, Cek Ishak bin Abbas, dan Haji Sulong hadir ke kantornya di Senggoro atau Songla. Mereka semua adalah keluarga Haji Sulong. Cek Ali kemudian mengambil inisiatif untuk berangkat terlebih dahulu ke Songkla tanpa rombongan. Setelah sampai di sana, tidak ada tindakan apa-apa terhadap Cek Ali, hanya perbincangan singkat saja. Kemudian Cek Ali diizinkan pulang ke Patani dengan membawa pesan, suruh Tok Guru datang. Pada hari Jumat, Haji Sulong bersama rekan-rekan dan anaknya, Ahmad bin Haji Sulong, hadir ke Senggoro atau Songla, memenuhi panggilan Letkol Budret Let Prica. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah pertemuan tertutup itu. Tapi yang jelas, sejak pertemuan itu, Haji Sulong dan rekan-rekannya hilang dan tidak kembali ke rumah mereka di Patani. Ketika ditanyakan kantor polisi di Senggoro, Tok Guru sudah diizinkan pulang. Buku catatan polisi yang berisi tanda tangan Haji Sulong berserta rekan-rekan dijadikan sebagai bukti bahwa mereka sudah dibebaskan. Meski tidak memperoleh keterangan dari pemerintah, Haji Muhammad Amin, putra Haji Sulong, berusaha mendapatkan kabar dari orang kampung. Belakangan dari informasi yang diperoleh di Patani, bahwa Haji Sulong dan rekan-rekannya telah ditangkap kembali setelah mereka menandakan tanda tangan untuk pulang ke Patani. Mereka kemudian dihabisi dan dibuang ke Laut Senggora, berdekatan dengan Pulau Tikus atau Pulau Samila Beach pada malam Sabtu, 13 Agustus 1954. Informasi ini diperoleh dari seorang pemuda berusia 30 tahun yang bernama Husen, seorang tukang perahu, yang perahunya disewa polisi Senggora untuk membuang jasad-jasad yang kemudian diketahui sebagai Haji Sulong, Ahmad, Wan Usman, dan Inci Ishak. Oleh keluarga Haji Sulong, Husen dilindungi untuk dijadikan satu-satunya saksi dalam pengusutan kasus Haji Sulong yang akan disidangkan. Akan tetapi sebelum persidangan, Husen dihabisi ketika ia keluar dari rumah perlindungan untuk melihat istri dan anak-anaknya di Panarik, Patani. Dengan demikian, kasus kehilangan Haji Sulong tidak pernah sampai ke pengadilan. Tidak adanya saksi dan tidak adanya kerjasama pihak polisi, ditambah dengan rasa takut yang menghantui masyarakat Patani akibat tragedi yang menimpa Haji Sulong dan rekan-rekannya, telah menyebabkan tidak ada pernyataan yang dapat dikumpulkan untuk dijadikan bukti dan keterangan. Menurut pemerintah Thailand, Haji Sulong adalah seorang pemimpin pemberontak. Sementara dia dilihat oleh sesama muslim Melayu di daerah itu sebagai pemimpin spiritual yang berkomitmen untuk solusi-solusi damai. Nasib Haji Sulong yang mendukung cara-cara damai, tapi justru menjadi korban penghilangan paksa, membangkitkan sinisme di kalangan muda muslim setempat. Gerakan sosial Haji Sulong yang bertujuan untuk mengangkat kehidupan sesama muslim berlangsung selama 2 dekade, antara tahun 1927 dan 1954, sebelum berujung pada bab akhir yang kejam pada 13 Agustus 1954. Hingga saat ini, diskusi publik mengenai Haji Sulong dalam upaya reformasinya dan pendiriannya tentang kemerdekaan adalah hal yang sensitif di Thailand. Dan pemerintah pusat mencoba menavigasi kontribusinya terhadap sejarah pemberontakan muslim di Thailand Selatan dengan hati-hati. Ada kekhawatiran bahwa tragedi tentang hilangnya Haji Sulong dapat memicu sentimen dan meningkatkan oposisi terhadap kehadiran pemerintah pusat di Thailand Selatan. Catatan dalam arsip Haji Sulong Foundation juga mengindikasikan bahwa mantan Wakil Komando Biro Kepolisian Cabang Khusus Kolonel Put Burano Sompop yang dekat dengan Jenderal Piau Sianon mengungkapkan dalam bukunya An Iron Man of Asia bahwa ada perintah untuk menghabisi Haji Sulong.